Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk semua pemirsa yang menyimak channel ini. Kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata topik 1 dari platform Merdeka Mengajar pada topik 1, yaitu Merdeka Mengajar tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Saya sebagai pemapar materi adalah Dewi Fitrianti, SPDSI, Guru Penggerak Angkatan 3, Unit Kerja SMP Negeri 4 Klari. Pada pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh platform Merdeka Mengajar, topik 1 tentang Merdeka Mengajar. Pada topik 1 ini terdiri dari 5 modul. Modul ke-1 yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai modul 1, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pada modul 1 ini terdiri dari 3 materi, yaitu mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Kedua, apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Nah, untuk selanjutnya akan saya paparkan masing-masing dari materi modul 1 ini. Paparan mengenai modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik, dimulai dari mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Paparannya adalah pendidik itu menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Materi yang kedua adalah apa peran saya sebagai guru. Peranan seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang dirancang untuk disimak siswa memiliki tujuan, sebab saat mengajar dalam kelas sebenarnya membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan melalui siswa-siswa tersebut. Materi yang ketiga adalah ingin menjadi guru seperti apa saya. Saya ingin menjadi guru, sosok guru yang menyenangkan, dirindukan kehadirannya di kelas dan di sekolah. Selanjutnya, modul 2 mengenai mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ini terdiri dari 3 materi, yaitu mendidik menyeluruh, yaitu mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, materi tentang pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Dan ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan sistem Among. Materi yang ketiga pada modul 2 ini adalah menjadi manusia seutuhnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani hidup. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, dan menghargai sesama. Modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 ini terdiri dari beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Konsep yang kedua adalah kodrat alam. Pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidikan sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Konsep yang selanjutnya adalah kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad ke-21. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemudian dalam modul 3 ini dibahas tentang asas trikon. Untuk mengetahui asas trikon ini, saya akan memaparkan sebagai berikut. Pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan ini akan tercapai apabila semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Untuk lebih jauh memahami asas trikon, kita lihat dulu di sini ada bagan ya tentang suatu proses pendidikan. Nah, proses pendidikan ini melibatkan tripusat pendidikan, trikon, dan siswa. Keluarannya nanti akan menghasilkan merdeka belajar yang didasarkan pada 7 profil pelajar Pancasila dan kodrat alam juga kodrat zaman. Dan akhirnya nanti akan menghasilkan pelajar Pancasila. Siswa di sini adalah sebagai input yang akan dididik dalam proses pendidikan. Nah, proses pendidikan ini tentu saja perlu didukung oleh tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Juga didukung oleh trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan merdeka belajar yang nantinya akan menjadi pelajar Pancasila. Paparan mengenai bagan tadi adalah sebagai berikut. Aktivitas pendidikan dapat terjadi melalui 3 ranah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya harus satu dengan yang lain saling mendukung. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan dan intelektualnya, sedangkan lingkungan masyarakat sebagai tempat anak untuk berlatih membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya. Pendidikan anak di sekolah tak lepas dari peran guru yang bertugas merawat dan menuntun kepada anak didik dengan dasar kerja ingarso sung tulodo di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso di tengah memberi ide dan gagasan, dan tutwuri handayani di belakang memberi dukungan atau dorongan. Proses pendidikan melalui program Merdeka Belajar dengan memperhatikan 7 profil Pancasila serta kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu untuk mempersiapkan terciptanya pelajar-pelajar Pancasila. Salah satunya adalah mempersiapkan guru untuk menjadi agen transformasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang tidak diam, tetapi harus selalu berubah atau dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi alam
peserta didik, dan kondisi zaman atau sebuah era. Selama ini kita berpikir bahwa sistem pendidikan merupakan sistem yang besar dan hanya menjadi tanggung jawab oleh para ahli pendidikan dan penentu kebijakan atau pemerintah. Sebenarnya, sekolah atau kelas itu pun merupakan sebuah sistem pendidikan dalam ruang yang kecil. Kondisi dan permasalahan tiap kelas saja pasti berbeda-beda. Tiap sekolah juga berbeda-beda, apalagi tiap daerah yang memiliki dasar budaya yang jelas berbeda seperti yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas Trikon dari Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas Trikon yang dimaksudkan dalam paparan modul ini adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Karena suatu kondisi yang baik tidak akan mudah dicapai dalam waktu yang singkat seperti sulap. Melalui perencanaan yang dilanjutkan pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Seperti dewasa ini, era digital telah memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai karakter budayanya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau dasar pendidikan dari bangsa lain, namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan. Modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini terdiri dari dua konsep, yaitu menumbuhkan budi pekerti. Maknanya, budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, rasa, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Konsep yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud samar yang ada di kertas tersebut dengan tujuan tuntunan terbaik. Modul terakhir yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Konsep yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Paparannya adalah sebagai berikut. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik perlu memahami hal-hal sebagai berikut.
Pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi-potensi yang berbeda-beda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti. Keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Konsep yang kedua pada modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan adalah sistem Among. Sistem Among terdiri dari Ingar Sesung Tudodo. Di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua adalah Ing Madio Mangun Karso. Di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Ketiga, yaitu Tutpuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, dan karsa, dan karyanya. Konsep selanjutnya pada modul 5 ini adalah Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Konsep selanjutnya pada modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan adalah membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam mengemukakan pendapat. Ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar dan memajukan bangsa dan negaranya. Konsep selanjutnya pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua adalah alam perguruan, merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda atau masyarakat, merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan wataknya. Demikianlah tadi paparan mengenai topik 1 tentang Merdeka Mengajar yang terdiri dari 5 modul. Semoga modul ini bermanfaat dan paparan ini dapat dipahami oleh seluruh pemirsa pada channel ini. Pada kolom deskripsi terdapat Google Form yang Bapak Ibu sekalian dapat mengisi dan mengklik pada link tersebut. Isi dari Google Form tersebut adalah merupakan refleksi setelah Bapak Ibu menyimak paparan ini. Isinya antara lain adalah dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir
Bapak, Ibu silahkan berpendapat mengisi tentang apa yang telah dilakukan selama ini, ternyata, dan titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi dengan hal yang berkaitan dengan apa yang sudah disimak pada serial ini. Kemudian yang kedua, setelah menyimak paparan ini, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa? Silakan Bapak Ibu untuk mengisi form dan ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran saya di kemudian hari juga memperbaiki apa yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.